Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ayusafala Tasya Karisma. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya dari Prodi Informatika dari kelas 4B1 dengan NIM 032. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah jaringan komputer, yaitu materi referensi OSI, data link layer, dan internet layer protokol. Model OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI referensi model for opening networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Internet Connection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI 7 layer model. Model ini diciptakan berdasarkan sebuah proposal yang disebut oleh The International Standard Organization sebagai langkah awal menuju standarisasi protokol internasional yang digunakan pada berbagai layer. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui seretan protokol dan standar. Berikut adalah gambaran mengenai lapisan-lapisan OSI layer. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model layer OSI ini dibagi dalam dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer untuk network engineer. Bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. 7 layer OSI itu terdiri dari physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet, token dan atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Ada juga network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header atau paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Transport layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan selama diterima. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Data link layer adalah medium transmisi antar
antara stasiun ketika suatu prosedur data link control dipakai. Lapisan data link adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame jaringan yang berisi data yang dikirim menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah WAN atau antara node di dalam sebuah segmen lokal area network yang sama. Fungsi dari data link sendiri yaitu melakukan proses grouping secara logik. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui, ketika paket data dimulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik. Dana dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerima data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Fungsi data link layer yaitu mengubah paket ke dalam satu atau 0 biner, bit 1 atau 0 biner pada mesin pengirim dan mengembalikan bit-bit ke dalam paket pada mesin penerima. Menangani frame data di antara network layer dan physical layer. Menerima paket data dari physical layer kemudian diantarkan ke network layer. Bertanggung jawab atas keutuhan frame yang ditransfer ke komputer lain dengan melintasi physical layer. Alat yang beroperasi pada data link yaitu network interface card, MAC address switch layer 2 dan bridge. Internet layer adalah sekelompok internet working metode, protokol, dan spesifikasi dalam protokol internet yang digunakan untuk mengangkut datagram dari berasal tuan rumah di seluruh batas-batas jaringan. Jika perlu, co-host tujuan yang ditentukan oleh alamat jaringan yang ditetapkan untuk tujuan ini oleh internet protokol. Tujuan internet layer yaitu ada lapisan internet yang memiliki 3 fungsi datar, yaitu untuk paket keluar, pilih next host, dan mengirim paket ke host ini dengan melewatkan ke masing link layer implementasi. Untuk paket yang masuk, paket menangkap dan lulus paket payload hingga sesuai lapisan transport protokol jika sesuai, menyediakan deteksi kesalahan dan kemampuan diagnostik. Internet protokol atau IP dalam versi 4 dari internet protokol, baik selama mengirim dan menerima operasi, IP mampu otomatis atau sengaja fragmentasi atau defragmentasi paket berdasarkan misalnya pada unit transmisi maksimum atau MTU dari elemen link. Namun fitur ini telah jatuh di IPv6 sebagai titik komunikasi tuan rumah kini harus melakukan jalan MTU untuk memastikan bahwa end-to-end transmisi tidak melebihi maksimum yang ditemukan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan melebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.